Terlihat seorang siswa cupu yang sedang melihat sepatu. Namun karena penampilannya yang cupu membuat para pembuli memukulinya. 학교에서 책상 의자같이 내 눈에 띄지 말고. Tak hanya di luar kelas. Di dalam kelas pun dia juga dibuli. Padahal dia sedang bermain HP dan duduk dengan tenang tanpa membuat orang lain terganggu. Namun apa boleh buat, siswa cupu ini lagi-lagi dapat perlakuan kasar dari geng pembuli. 그리고 씨발 사람이 말을 하면 대답 좀 해 대답을. Yang lebih parah lagi, saat pulang dia melihat geng pembuli itu menghajar temannya di dalam gudang. Sahabat pria cupu ini Sampai di dia dalam tak gudang berdaya dan sampai mengeluarkan hampir banyak sak. darah. Namun apa boleh buat, si cupu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hanya menangis saat sahabatnya dipukuli. Tak kuat selalu dibuli. Akhirnya dicupu ini nekat pergi ke area bawah tanah. Dia bertekad untuk menjadi orang kuat, agar bisa melindungi dirinya dan sahabatnya sendiri. Namun apakah dia bertahan dan menjadi lebih kuat? Yuk tonton sampai habis sambil rebahan. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sekelompok anak geng sekolah yang ingin bertarung. Yang mana siswa yang bernama Huisik telah menghasut siswa di sekolah agar mau menghajar seorang siswa yang bernama Seung-un. Namun ternyata usaha Huisik gagal, karena Seung-un ternyata jago dalam bertarung. 야, 너 자꾸 애들 시켜서 들이대는 이유가 뭐냐? 네 위치를 알아야지. Karena kesal dikalahkan, Huisik pun melampiaskan kemarahannya kepada sahabat Seung-un. 내 눈에 띄지 말고 학교에서 책상 의자같이. Yang bernama Hyun Tae. Tak lama kemudian Seung-un mengetahui bahwa sahabatnya dihajar oleh Huisik. Di sini terlihat Seung-un tidak terima dan berniat untuk membalas dendam dengan cara yang lebih kasar. 애들 뭐냐? 씨발 새끼들이 진짜. 아, 말하라고! Yang perlu diketahui bahwa Seung-un dan Hyun Tae mereka bersahabat dari masa kecil mereka. Di sini mereka masih tetap akrab meskipun mereka saat ini tidak satu sekolah lagi. 나 이제 싸움 안 하려고. Mereka di sisi lain terlihat mirip, cuma bedanya Seung-un suka bertarung. Sedangkan Hyun Tae suka berdiam diri, dan tidak suka berkelahi. Di tengah bermain tak disengaja mereka melihat sebuah tiket bertarung jalan. Yang mana kalau mereka menang maka akan diberi hadiah uang yang cukup besar. Di sini terlihat Seung-un tertarik sama kontes tersebut. Namun Hyun Tae berkata bahwa acara itu hanya omongan kosong. 뭐냐 이거? 이런 것도 있나? 신기하다. 나도 한번 나가볼까? 그렇지 요즘에 먹는 걸로도 돈 버는 세상인데. 야야 이런 게 진짜 있겠냐? 그냥 사기지. 가자. Dan langsung mengajak Seung-un pergi. Di saat perjalanan pulang Seung-un melihat Huisik sedang mengikuti seorang cewek. Tanpa berpikir panjang, Seung-un pun langsung memukul Huisik sampai permen dalam mulutnya pecah. Di sini Huisik terlihat tidak berani melawan Seung-un. Dan ini membuat Huisik dendam kuat kepada Seung-un. Huisik pun menyewa preman terkuat di kota itu, yang akan disuruh untuk menghajar Seung-un. Di sisi lain terlihat Seung-un dan Hyun Tae sedang makan bersama di tempat kosnya, sambil bercanda dan tertawa bersama. 잘 먹었다. 나 깎아. Di saat mereka pergi sekolah Hyun Tae berkata dia akan pergi dengan kekasihnya. Dan tentu saja itu membuat Seung-un cemburu, karena dia masih seorang diri. 그냥 칭찬만 하고 지랄이야. 존나 마음에 안 들어 전화도 안 받아. 야 여자 존나 한순간이야. 친구 영원하고. Dan berdebatan pun terjadi, dan membuat Seung-un pergi meninggalkan Hyun Tae. 씨발 꺼져 그냥 뭐라. Singkat Noah terlihat Hyun Tae sedang makan bersama kekasihnya. Namun dia juga teringat perkataan Seung-un tadi, dan berniat berjumpa dengan Seung-un setelah mereka makan. 먹었어? Di sisi lain terlihat Seung-un yang berada di taman tiba-tiba dihampiri oleh Huisik. Dan menantang Seung-un untuk bertarung. 오늘 꼭지점이 누군지 보여줄게. Seung-un pun dibawa ke tempat sepi.
Dan disinilah mereka mengeroyok Seng-un bersama temannya. Di sini Seng-un yang merasa kesal pun melampiaskan kemarahannya kepada mereka hingga Huisik dan temannya babak belur. Melihat wajah Huisik dan temannya babak belur, Big Boy pun muncul untuk melawan Seng-un. Namun di sini Yosef menyuruh Big Boy untuk pergi. Dan Yosef lah yang akan bertarung dengan Seng-un. Dan setelah Big Boy pergi, Yosef 들어가 봐. 내가 할게. dan Seng-un pun bertarung. Di sini terlihat Seng-un merasa kewalahan melawan Yosef. Namun Seng-un bisa melawan balik serangan Yosef. Dan Seng-un pun berhasil mengalahkan Yosef. Namun siapa sangka Big Boy muncul dan melawan Seng-un. Dan benar saja, Seng-un yang kehabisan tenaga berhasil dikalahkan oleh Big Boy. Sementara itu terlihat Hyung Tae sedang berada di taman. 왜 피러 갔나? Dan menunggu Seng-un sendiri. Dan ketika pulang Hyung Tae melihat sebuah gudang dan tak sengaja mendengar suara bertarung di dalamnya. Dia pun masuk ke dalam. Dan TERNYA dia melihat Seng-un sedang dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Namun apa boleh buat Hyung Tae yang merasa ketakutan hanya mengintip dari lubang dan sambil menangis. Ketika Seng-un menelepon Hyung Tae untuk meminta bantuan, Hyung Tae pun sengaja tidak mengangkat teleponnya. Karena Hyung Tae merasa marah pada dirinya sendiri. Dan menjadi sahabat yang tidak berguna. Semenjak kejadian itu hubungan di antara mereka pun jadi hancur. Singkatnya di suatu sore mereka pun bertemu. Hyung Tae pun mengucapkan kata perpisahan. Dan tak lupa berkata bahwa Hyung Tae akan membuktikan suatu hal pada Seng-un suatu hari nanti. 왜 그러는데? 너 전화 왜 안 받냐? Lantas apa yang Hyung Tae lakukan? Yang penasaran langsung tonton sampai habis. 보여준다고. 야, 전화 받아라! Keesok harinya, Hyung Tae yang menyimpan tiket bertarung itu saat waktu bersama Seng-un. Dia pun dengan nekat pergi ke area bertarung tersebut. Di sini terlihat Hyung Tae yang mau menantang anggota yang lain. Hyung Tae pun bertemu dengan pria yang bernama Kim, yang mana Kim adalah penyelenggara acara tersebut. Hyung Tae pun diizinkan untuk bertarung di acara tersebut. Kim menjelaskan kepada mereka bahwa yang mana kalau mereka menang akan mendapatkan uang yang cukup besar. Namun jika Hyung Tae kalah dia harus melepaskan uang taruhannya itu. Singkat cerita pertarungan pun dimulai. Di sini terlihat Hyung Tae ketakutan. Karena ini adalah pertarungan pertamanya. Namun demi ikatan yang sangat berharga kepada sahabatnya, Hyung Tae pun tetap memaksakan dirinya dan membuang rasa takutnya itu. Hyung Tae pun hanya bisa bertahan dan menahan serangan dari lawannya tersebut. Namun rasa ketakutan Hyung Tae memuncak. Hyung Tae pun tidak sengaja mengeluarkan jurus pamungkasnya dan tepat mengenai sasaran di wajah lawannya. Dan lawannya pun langsung jatuh dan tak berdaya dengan pukulan Hyung Tae yang bertubi-tubi. Setelah pertarungan selesai Kim pun memberikan uang untuk kemenangan Hyung Tae. Namun di sini Hyung Tae berkata dia di sini bukan untuk uang, tapi cuma ingin mengasah kemampuannya dalam bertarung, supaya bisa membuktikan pada sahabatnya Seng-un bahwa dia bisa melindungi sahabatnya. Mendengar perkataan Hyung Tae, Kim pun berkata dia akan membantu Hyung Tae dalam bertarung. 그 친한 친구가 싸움을 잘해가지고 저 싸움 좀 많이 해보고 싶어요.
Dan di sisi lain Kim sedang mencari petarung yang kuat. Dan semenjak itulah dia pun disibukkan dengan pertarungannya untuk menjadi lebih kuat. 술을 뭐 개싸움 문지기로 하시나. Tak hanya di pertarungan, Hyung Tae pun mempelajari ulang di rumahnya, sambil melihat gerakan di setiap pertarungannya. Di sisi lain terlihat Seung-un yang merasa sedih atas kehilangan sahabatnya. 씨발 역시 그날 때문이야. Seung-un yang mengira perginya sahabatnya adalah ulah Huisik. Dia pun nekat pergi bertarung dengan Huisik. Keesokan harinya Huisik yang tidak terima temannya dipukuli Seung-un. Dia pun kembali membuli Hyung Tae. Namun terlihat di sini bukanlah Hyung Tae yang cupu dulu, melainkan jiwa seorang petarung. Tapi di sini terlihat Hyung Tae tidak bertindak apapun dan masih merahasiakan ilmunya. 그리고 씨발 사람이 말을 하면 대답 좀 해 대답을 친구끼리 왜 이래 한태야. Di tempat lain terlihat Seung-un sedang didekati oleh seorang cewek, yang secara diam-diam memasukkan surat ke dalam tas Seung-un. 뭐하냐? Namun hal itu diketahui oleh Seung-un. Wanita tersebut bernama Seong. Dia berkata bahwa dia diam-diam menyukainya. Namun Seung-un kurang peka. Disinilah mereka berteman, merasa kesepian karena tidak ada Hyung Tae. 편하게 지내라 했는데 차가워서 편지를. 근데 네가 왜? 나 좋아하냐? 아니야. 있는 거 있니? 취한 거 같은데 그만 먹어. 그건 안 되지. 딴 데 붙인 덩치끼리 같이. Kehidupan terbalik dengan Hyung Tae yang sekarang. Di tempat lain terlihat Kim sedang mengasah kemampuannya lagi, dengan cara mengalahkan petarung-petarung yang hebat di seluruh penjuru kota. Malam ini Kim menemukan lawan yang sangat kuat, dan menurut gosip petarung ini belum pernah terkalahkan. Di sini lawan meremehkan Hyung Tae, karena penampilan Hyung Tae yang terlihat lemah. 단창이 말고 난 너랑 붙고 싶다니까. Singkat cerita pertarungan pun dimulai. Namun Hyung Tae sempat dikalahkan. Tapi dia dapat melawan serangan balik dan menghajar lawan yang sok kuat itu dengan cepat. Dan Hyung Tae pun menang. 와이 새끼, 너 진짜 존재가 다르구나. Setelahnya karena Kim merasa senang atas kemenangan Hyung Tae, Kim mentraktir Hyung Tae makan mie di minimarket. Dan di sini Kim juga memberikan waktu libur kepada Hyung Tae agar dia bisa menikmati uang hasil kerja kerasnya selama ini. 아 그래, 어디든 갔다 와라. 니들 좋을 때잖아. Namun di sini Hyung Tae masih menolaknya, karena masih ingin lebih mengasah kemampuannya. Malahan sekarang Hyung Tae meminta agar membuat kompetensi berkelompok. 집단으로 뱅할 순 없어요? 뭐 이 새끼야? Mendengar hal itu tentu membuat Kim senang dan setuju. 하는 데가 있긴 한데. 경험하고 싶어요. Hari pun berganti di sini terlihat Seong menemui Seung-un dan berniat mengajak Seung-un pergi ke bioskop. Karena merasa kesepian Seung-un pun menerima ajakan Seong. 나한테 무료 티켓 준다고 놀러 갈 사람이 없. Namun di saat naik bus, Seung-un ditelepon oleh Hyung Tae dan dia diajak bertemu. 보세요? 지금? 알았어, 지금 갈게. Tanpa pikir panjang Seung-un pun berlari dengan hatinya yang senang, dan membatalkan rencana pergi dengan Seong, dan segera pergi bertemu dengan Hyung Tae. 야, 영화관 다음에 가야겠다. 한번 땡겨볼까? Namun ketika bertemu Hyung Tae terlihat cuek,
Dan Hyung Tae mengatakan bahwa dia akan segera membuktikan hal itu pada Seong-un. 전에 이제 좀 있으면 너한테 보여줄 수 있을 것 같으니까 내가 보여준다 했잖아. Dan di sini Seong-un mengajak makan Hyung Tae. Namun Hyung Tae menolak dan membuat Seong-un kesal. Karena kejadian tersebut Seong-un merasa Hyung Tae tidak mau berteman lagi dengannya karena Seong-un gagal melindungi Hyung 맞아, Tae. 빨리. 어? 이 씨발! Pertengkaran pun terjadi, dan Seong-un pun langsung pergi untuk menghajar Hui-sik, supaya dia bisa berteman lagi dengan Hyung Tae. 내가 싸움 잘해서 내 옆에 붙어있고 막 그런 거야? 야, 술 맞고 그러니까 쓸모없고 막 그러냐? 그런 거 아니야. Singkatnya di malamnya Hyung Tae melanjutkan pertarungannya dan kali ini dia akan melakukan pertarungan kelompok. 근데 야, 파트너 누구야? 나야. Dan awalnya mereka merehkan Kim. Namun siapa sangka Kim Bang selama ini juga petarung yang hebat. Dan mereka mendapat uang berkali-kali lipat. Di 신은 오지 마라. sisi lain terlihat Yosef yang meminta bantuan Hui-sik dan meminta sedikit uang. Namun Hui-sik menolaknya dengan alasan tidak punya uang karena dia masih pelajar. 좀 할게. 나 학생이야. 돈이 어딨어. Setelah Yosef pergi, tiba-tiba terlihat Seong-un dan disinilah Seong-un menghajar Hui-sik habis-habisan dan babak belur. Di kamar mandi, Hui-sik yang berubah pikiran pun langsung menelepon Yosef, dan memberikan Yosef uang apabila mau membantunya membalas dendam pada Seong-un. Keesokan harinya Hui-sik mau menghajar Hyung Tae untuk melepaskan amarahnya. Namun salah satu anak buahnya berkata bahwa Hyung Tae tidak berteman lagi dengan Seong-un. 요즘 승인이랑 같이 Mendengar hal itu Hui-sik pun tidak jadi membuli Hyung Tae. Namun di sini Hui-sik malah menuju ke Seong cewek yang lagi dekat dengan Seong-un. 네 친구는 하나 주물러줬거든. 걔 있잖아. 좀 띠라면서 똘똘해 보이는 년. 양심상 여자들 시켜서 까놨다. Ketika hendak pergi ke bioskop, berapa terkejutnya Seong-un melihat wajah Seong yang babak belur. Dan itu membuat Seong-un marah dan akhirnya Seong-un mengajak bertarung maut dengan Hui-sik. 미안해. 상태가 좀 그렇다. 아니, 계단에서 굴러가지고. 거기로 5시까지 와. 까지 말고 전에 너 쳐맞은 데 알지? 실 확실히 보여줄게. 봐라. Gosip pertarungan itu pun mulai menyebar di sekolah. Dan Hyung Tae pun mendengarnya. Tanpa berpikir panjang Hyung Tae pun langsung pergi dan menemui Seong-un di taman. 내일 희식이 만난다며. Dan di sini Seong-un mengatakan dia akan bertarung dengan Hui-sik. Dan di sini Hyung Tae berkata bahwa pembuktian Hyung Tae akan segera tiba. 내가 말했지. 보여줄게. Keesokan harinya Seong-un pun datang ke lokasi yang telah ditetapkan. Dan tentunya Hui-sik di sana bersama teman-temannya. Karena dari zaman dulu emang Hui-sik beraninya kalau ada teman saja. 근데 너 혼자 왔냐? 야, 뭐 양아치냐? 그들같이 우르르 몰려다니게. Namun hal mengejutkan terjadi di sini. Seong-un di sini bukan untuk bertarung. Tapi dia berkata mereka bisa memukulnya. Asalkan tidak mengganggu orang-orang terdekatnya. 희가, 그냥 니들 때리고 싶은 만큼 때려. Namun di sini Hui-sik tidak menyetujui hal itu. Dia dan teman-temannya langsung menghajar Seong-un tanpa ampun. Namun Seong-un memilih untuk tidak melawan. Tak lama kemudian Yosef pun datang. Dan terheran-heran kenapa Seong-un tidak melawan. 우린 가도 될 것 같은데. 잠깐만. Dan beberapa saat kemudian Hyung Tae pun datang. Dengan topeng kepala kuda yang sering dipakai Seong-un saat menolong Hyung Tae dulu. 시간 왜 속인 거냐? Melihat yang datang Hyung Tae yang cupu, Hui-sik pun tertawa dan mencaci Hyung Tae. Dan tak lama kemudian Hyung Tae pun langsung menghajar Hui-sik. Setelah mengalahkan Hui-sik dan temannya, tiba saatnya Hyung Tae bertarung dengan Yosef.
Dan hal tak terduga terjadi. Hyung Tae berhasil mengalahkan Yosef dalam beberapa pukulan saja. Melihat hal itu Big Boy pun tak tinggal diam. Big Boy pun langsung menyerang Hyung Tae untuk membantu Yosef. Mereka melawan dengan sangat sengit. Dan ternyata Big Boy juga seorang mantan petarung. Hyung Tae pun sempat terjatuh dan kewalahan melawan Big Boy. Di saat itulah Kim datang menolong Hyung Tae. Pertarungan kelompok terjadi di sini. Bantu Hyun. Yang mana Hyung Tae akan melawan Yosef dan Kim melawan Big Boy. Dan tanpa berlama-lama pertarungan pun dimulai. Di sini terlihat Kim dengan mudah mengalahkan Big Boy karena Kim adalah seorang petarung jalanan. Berbeda dengan Hyung Tae yang kewalahan melawan Yosef karena kehabisan tenaga. Akhirnya berkali-kali harus menerima pukulan dari Yosef. Melihat itu Kim pun langsung membantu Hyung Tae dan memukul Yosef habis-habisan. Hal tak terduga pun terjadi. Big Boy bangkit dan langsung menghajar Kim. Yang membuat Kim tidak fokus dan membuat tangan Kim patah. Di saat inilah Big Boy memanfaatkan kesempatan untuk menghajar Kim. Di sini Big Boy menghajar Kim tanpa ampun. Dan tibalah di saat Big Boy dan Hyung Tae tinggal berdua. Di sini mereka saling bertarung. Namun Hyung Tae yang tak sanggup melawannya lagi, hanya bisa menerima pukulannya. Melihat sahabatnya yang hampir sakratul maut. Di sini Hyung Tae pun langsung bangkit dan meminta Big Boy untuk menghentikan hal ini. Big Boy pun berhenti karena ajakan Yosef. Dan mereka berdua meninggalkan tempat ini. Dan disinilah Seung-un merasa gimana kesakitan saat tidak bisa membantu temannya yang lagi membutuhkan. Dan disinilah Seung-un mengetahui Hyung Tae selama ini tidak menjauhinya. Melainkan untuk membantunya agar tidak lagi menjadi pecundang. 아프냐? Setelah pertarungan yang panjang itu, akhirnya mereka kembali bersama lagi seperti dulu. Tertawa dan bercanda bersama. Dan akhirnya film pun tamat. Nah seperti inilah filmnya. Menurut kalian gimana? Tulis saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa beri usulan film, apalagi yang harus dibikin alur ceritanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.